Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Masih baik kan? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi pelajaran yang selanjutnya, yaitu pada materi saat ini yaitu kalimat thayyibah. Ya, yang di dalamnya terdapat kalimat subhanallah atau yang disebut dengan kalimat tasbih. Yang kedua, kalimat masya Allah. Dan yang ketiga, kalimat Allahu Akbar, yang disebut juga dengan kalimat takbir. Tapi sebelum menginjak materi pelajaran hari ini, marilah anak-anak kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa apa yang kita laksanakan atau apa yang kita pelajari mulai awal hingga akhir nanti, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas doanya tadi, mudah-mudahan dengan berdoa tadi apa yang kita inginkan dapat tercapai dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita lanjutkan, yaitu materi kalimat thayyibah yang berbunyi subhanallah, yang disebut dengan kalimat tasbih. Anak-anak, apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah suatu ucapan atau kalimat yang baik yang diucapkan. Berarti kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik yang diucapkan. Paham nggih? Nah, kalimat thayyibah ini jika diamalkan atau diucapkan sesering kali dapat menjadikan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menjadi kuat, menjadi kokoh, dan menjadi teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu anak-anak, memperbanyak membaca kalimat thayyibah bisa menjadikan kita atau mendapatkan keutamaan. Karena seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang 45 atau ayat yang ke-45 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguhlah hatimu dan sebutlah nama Allah yang sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Itulah anak-anak dalil yang menguatkan tentang memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Tapi di sini kita bahas kalimat thayyibah yang berbunyi subhanallah. Baik anak-anak, materi kita lanjutkan. Kalimat thayyibah yang pertama yaitu subhanallah. Anak-anak, tentu kalian semua sudah sering mengucapkan kalimat subhanallah. Entah itu ketika waktu sholat atau waktu apa. Yang jelas tentu kalian semua sudah sering mengucapkan kalimat subhanallah. Apa sih anak-anak subhanallah itu? Subhanallah adalah termasuk kalimat tasbih yang memiliki arti
Maha Suci Allah. Berarti kalimat subhanallah ini adalah kalimat yang mengandung arti mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah subhanallah ini digunakan sebagai ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling suci di alam semesta ini, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Karena kalimat ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam yang mengamalkannya. Kenapa seperti itu? Karena berzikir dengan mengucapkan kalimat subhanallah ini merupakan satu dari 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja anak-anak 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama adalah ucapan subhanallah, yang kedua ucapan alhamdulillah, yang ketiga ucapan la ilaha illallah, dan yang keempat itu adalah ucapan atau bacaan Allahu Akbar. Jadi keempat-empatnya tadi kalau dirangkai menjadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat 4 yang jika sering diucapkan atau sering diamalkan maka akan dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya ucapan atau perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Di antaranya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahayanya dengan manapun kamu memulainya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain hadis itu, terdapat juga hadis lain. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, aku Muhammad disuruh untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, serta Allahu Akbar, yang kalimat tersebut lebih baik bagiku daripada segala apa yang disinari oleh matahari. Dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, maka kita menggunakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi wasabbihuhu bukratan wa aswila, yang artinya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Anak-anak, waktu ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, biasanya diantaranya adalah yang pertama, yaitu ketika kita melihat kekuasaan Allah yang menakutkan. Contohnya melihat kilat, suara petir, melihat badai, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Waktu yang kedua, yaitu kita melihat keindahan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat orang cacat, melihat orang yang cantik, melihat orang yang ganteng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, waktu kita melihat
atau waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah yang ketiga, yaitu ketika waktu setelah melakukan ibadah sholat, yaitu ketika setelah salam kita melakukan zikir, mengucapkan kalimat subhanallah yang biasanya kita baca sebanyak 33 kali. Sedangkan waktu yang keempat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, yaitu ketika dalam keadaan lupa, seperti ketika kita mendapatkan amanat dari orang lain untuk disampaikannya, tapi kita lupa dan orang lain tersebut menegur ketika imam sholat lupa untuk gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak video pembelajaran melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta jadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Anak-anak, sebelum video pembelajaran kita akhiri, di sini Pak Muklas akan mengasih tugas atau lembar kerja pada peserta didik. Apa saja tugas-tugas yang Anda lakukan atau Anda kerjakan? Yang pertama adalah apa saja kitab-kitab Allah yang kita yakini. Tugas yang nomor 2, apa saja hikmah dari mengamalkan kitab Allah yang berupa Al-Quran. Soal tugas yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengamalkan kitab Allah yang berupa Al-Quran. Itulah anak-anak tugas tentang materi kalimat thayyibah subhanallah. Tugas itu tadi bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan materi tersebut mudah difaham dan dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.